mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri dari Gunung Merapi. Dalam kisah Harimau Siluman. Naskah karya Asmadi Syafai. Dengan para pelaku, Bahar Mario sebagai Sembara, Brondi Sebastian sebagai Rene Vandenberg, Wit Hendra sebagai Mardian, Sri Purwaningsi sebagai Mariama, Asmadi Syafar sebagai Datuk Panglima Kumbang, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Tolong pegang senjataku ini, Mardian. Iya. Hai, Sembara, cepat naik kemari supaya kau bisa menyaksikan dan jadi juri dalam pertandingan ini. Biar saja saya di bawah, Tuan. Biar saja, Tuan Rene. Paling-paling dia akan dikoyak oleh harimau. Kasihan Mardian. Oh, dia juga ingin selamat. Kenapa? Apakah Tuan takut kehilangan penunjuk jalan yang setia, begitu? Oh, bukan. Sembara orang baik dan sangat mengerti tentang seluk-beluk hutan di sini. Orang seperti dia banyak di sini, Tuan. Mungkin hampir semua penduduk di sini bisa menjadi penunjuk jalan di hutan ini. Kamu belum tahu keistimewaan pemuda itu, Mardian? Istimewa? Dia punya keistimewaan? Ya. Apa keistimewaannya, Tuan? Apakah kau bisa menunjukkan padaku siapa orang daerah ini yang bisa masuk hutan larangan dan bisa keluar dengan tidak apa-apa? Cuma itu kepandaiannya. Aku pun bisa, Tuan. Aku bisa masuk ke sana dan keluar dengan tidak mendapat gangguan apa-apa. Oh ya? Kau pernah melakukannya? Iya. Aku belum pernah melakukannya. Tapi aku rasa itu hanya nonsens saja. Hutan di mana-mana sama saja, Tuan. Tidak ada bedanya. Oh, kalau begitu, kau belum tahu bagaimana berbahayanya hutan larangan itu. Kau jangan bicara sombong, Mardian. Oh, aku tidak bicara sombong, Tuan Rene. Pada suatu ketika akan aku buktikan bahwa aku bicara benar. Apa betul begitu? Kenapa tidak? Aku kan orang daerah ini. Aku lebih tahu dari Tuan. Baik. Aku juga ingin lihat buktinya bahwa kau bisa masuk seenaknya ke dalam hutan larangan itu. Itu soal mudah, Tuan. Kapanpun aku mau membuktikannya pada Tuan. Kau lihat, Mardian, di semak-semak di ujung tebing itu. Mana, Tuan? Itu. Lihat. Semak-semaknya bergoyang-goyang. Oh, iya. Tampaknya ada sesuatu yang bergerak-gerak di dalamnya. Sembara, mana dia? Jangan urusi anak itu, Tuan. Kalau Tuan tidak mau kalah denganku, Gerakannya agak banyak. Mungkin itu kawanan rusa. Bukan. Kalau rusa tidak akan bersembunyi begitu. Mungkin babi hutan. Mana Sembara? Nanti dia bisa diseruduk babi itu. Hei, Tuan Rene, lihat. Seekor harimau. Oh, betul. Mana itu Sembara? Ini berbahaya. Nanti dia bisa dicekam harimau itu. Jangan ribut, Tuan Rene. Nanti buruan kita ini bisa lari. Ayo, kokang senjatamu perlahan-lahan. Lihat, Sembara sedang tertidur pulas bersandar pada pohon itu. Ayo, cepat bersiap. Aku ingin pertandingan ini akan kumenangkan dengan benar-benar jujur. Tidak ada kecurangan sedikit pun. Baik, tapi aku akan lebih berjaga-jaga supaya bisa melindungi Sembara dari cekaman binatang ini. Ayo, kokang senjatamu. Lihat, harimau itu sudah semakin dekat dengan jarak tembak kita. Baik, Mardian. Aku akan merobohkannya lebih dahulu. Hai, stop. Jangan ditembak dulu, Mardian. Lihat, dia membawa anaknya.
2 ekor. Itu lebih bagus, Tuan. Supaya ada kenang-kenangan buatku. Aku ingin memelihara anaknya. Awas, Tuan. Dia semakin dekat. Kita lihat siapa yang duluan merobohkan binatang ini. Sabar, Mardian. Dia belum sampai betul pada posisi tembakan kita. Sekarang Tuan akan lihat dan buktikan siapa saya. Nih. Tidak kenal. Aduh, dia lari, Mardian. Kau tidak sabar. Hei, anaknya tertinggal. Aku akan mengambilnya. Jangan. Nenek, Mardian. Jangan kau ambil. Itu berbahaya. Tuan tidak apa-apa. Nenek. Induknya pasti akan kembali. Aku akan mengambilnya. Dan Tuan lindungi aku dengan tembakan. Bila induknya datang mengambil anaknya. Hop, hop. Mardian, stop! Oh, celaka. Aku harus lindungi Mardian dari amukan harimau itu. Awas, Mardian! Mardian berhasil menangkap anak harimau itu. Kasihan. Bagaimana Tuan Rene? Kau lihat kedua anak harimau ini? Oh, kau membuat aku cemas, Mardian. Hampir kau dicekal induk harimau itu. Aku tahu. Pasti Tuan Rene akan melindungiku. Sebaiknya kau lepaskan kembali anak harimau itu, Mardian. Nanti kau celaka. Siapa bilang? Walaupun aku tidak bisa membunuh induknya, maka inilah lambang keberanianku. Di bawah ancaman induknya, aku berhasil merebut kedua anaknya ini. Mau kau apakan kedua anak binatang itu, Mardian? Aku akan pelihara. Atau aku jual pada siapa saja yang mau membelinya. Kalau kau ingin selamat dari ancaman induknya, maka sebaiknya kau lepaskan saja. Apa kau tidak tahu bahwa inilah lambang kemenanganku atas Tuan Rene van den Borg? Dia tidak mendapatkan apa-apa hari ini. Sedangkan aku bisa mendapatkan 2 anak harimau dalam keadaan hidup-hidup. Bagaimana Tuan Rene? Apakah Tuan tidak mengakui keunggulanku hari ini? Ya, tapi kau tidak menembak binatang itu, Mardian. Kau menangkapnya dengan tanganmu. Itu sama saja, Tuan. Yang penting, aku mendapatkan binatang buruan hari ini. Sedangkan Tuan tidak dapat sama sekali. Kasihan anak harimau. Pasti induknya sedih dan akan mencari. Ibu! Bu! Kau Sembara? Ya, tolong bukakan pintu, Bu. Malam betul kau pulang, Nak. Iya, Bu. Bagaimana hasil buruanmu bersama-sama dengan mereka? Aku tidak ikut berburu, Bu. Aku hanya tidur saja di hutan. Tidur? Ya, Kelihatannya kau capek sekali. ya. Karena tidak bermalam di hutan. Jadi tidak ada waktu untuk beristirahat. Kau tampaknya murung, Nak. Ada kejadian yang tidak mengenakkan dirimu? Oh, tidak. Apa kau sakit? Tidak. Aku hanya sedang sedih, Bu. Sedih? Apa yang menyedihkanmu, Nak? Mereka menangkap anak harimau 2 ekor. Mereka? Ya, Mereka siapa maksudmu? Oh. Tuan Rene? bukan Mardian. Aku kasihan pada kedua anak harimau itu. Tentu induknya akan mencarinya. 2 ekor anak harimau ditangkapnya. Jangan-jangan nanti dia mendapat celaka. Karena binatang itu bukan binatang sembarangan. Suara harimau. Suara harimau. Nah, apakah induknya datang? Biar aku lihat sebentar. Tidak ada apa-apa, Bu.
tidak ada apa-apa di luar. Kenapa harus rumah kita yang didatangi, Bara? Mungkin dia ingin minta tolong pada kita. Bunyinya dekat sekali. Bara, bunyinya seperti di dalam rumah ini. Sembara, aku dapat Panglima Kumbang. Oh, Datuk Panglima Kumbang. Masuklah, Datuk. Terima kasih, Sembara. Aku sedang berada di kampungku. Oh, begitu, Datuk. Apa kabar, Datuk? Kabar buruk, Sembara. Orang kampungku mendapat musibah. Apakah orang kampung Datuk kehilangan anaknya? Iya, Sembara. Anaknya telah dirampas oleh Mardian. Anak orang kaya yang baru datang dari Jawa itu. Ya, Datuk. Aku telah memintanya supaya melepaskan kedua anak harimau itu. Tapi dia tidak mau, Datuk. Sekarang aku minta tolong padamu, Sembara. Kau pergilah ke rumah Mardian. Tolong minta padanya kedua anak harimau itu. Lalu kau bawa ke rumahmu. Nanti aku akan menjemputnya. Kalau dia tidak mau, bagaimana, Datuk? Dia harus mau. Kalau dia tidak memberikannya, maka akan berakibat buruk baginya. Aku tidak tega melihat ibu kedua anak itu sedang menangis di depanku sekarang. Baik, Datuk. Aku akan coba memintanya. Walaupun aku tahu, mungkin dia akan marah dan tidak memberikannya padaku. Kalau dia tidak memberikannya, maka dia akan berada dalam bahaya. Kami akan menuntut balas. Datuk Panglima Kumbang tampaknya marah. Dia akan menuntut balas. Bara, kalau si Mardian tidak mau mengembalikan, tentu dia akan mendapat bahaya. Ya, tampaknya Datuk Panglima Kumbang sendiri yang akan membalas dendam. Siapa? Aku. Aku siapa? Aku Sembara. Perlu apa kau malam-malam begini kemari? Aku datang kemari meminta anak harimau yang kau tangkap itu. Sudah gilakah kau? Hanya untuk meminta anak harimau itu kau malam-malam datang kemari. Untuk apa olehmu? Induknya meminta kembali anaknya yang kau ambil itu. Hei, tidak tahukah kau bahwa kedatanganmu malam-malam begini mengganggu istirahatku? Kalau ayah ibuku bangun karena ulahmu ini, maka kau akan kutempeleng. Aku tidak mengganggumu. Malahan kau yang telah mengganggu kedua anak harimau itu. Kau pisahkan dia dengan induknya. Kembalikanlah padaku. Kembalikan padamu. Ya. Kedua binatang itu adalah hakku. Kau tidak ada hak apa-apa. Aku tidak akan memberikannya pada siapapun. Lalu akan kau apakan kedua anak harimau itu? Aku akan memeliharanya. Dan kalau sudah besar, akan aku kuliti dan kulitnya akan aku buat perhiasan dinding rumahku. Hah? Kau akan membunuh kedua anak harimau itu? Iya, tapi nanti kalau sudah besar. Kembalikanlah dia pada induknya. Daripada kau mendapat celaka. Pergi kau. Aku muak mendengar nasihatmu. Aku tidak menasihatimu. Aku datang hanya untuk meminta kedua anak harimau itu. Dan kalau kau keberatan aku minta begitu saja, maka aku akan bayar dengan harga yang pantas untuk kedua anak harimau itu. Bangsat. Kau menghina aku. Kau pikir aku kekurangan uang? Hah? Aku tidak butuh uangmu. Kalau tidak boleh dibeli, kau kembalikanlah keduanya padaku secara Sudah. Jangan ganggu aku lagi. Pergi kau. Jadi kau benar-benar tidak mau mengembalikannya? Apakah kau tidak puas dengan jawabanku? Kau tidak takut akan akibatnya nanti? Bahwa induknya akan membalas dendam padamu? Aku memang menunggu induknya datang. Supaya aku dapat memecahkan kepalanya dengan senapanku. Baiklah. Kalau kau tidak bisa lagi diperingatkan, jangan menyesal. Kalau kau akan mengalami akibat yang tidak enak. Selamat malam.
Berani betul dia mengancam aku. Pada suatu ketika, kau akan aku beri pelajaran. Sementara itu, Sembara pulang dengan perasaan yang kecewa karena dia tidak dapat memenuhi permintaan Datuk Panglima Kumbang yang pernah menyelamatkan jiwanya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah nasib kedua anak harimau itu? Apakah induknya akan membalas dendam? Ataukah Datuk Panglima Kumbang sendiri yang akan menuntut balas pada Mardian? Demikian tadi telah kita ikuti serial Sandiwara Radio ini. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan gelombang yang sama.